Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel aku, HK Cooking Baking. Kali ini aku mau buat resep kue kering. Ini tuh satu adonan, jadinya cukup banyak ya teman-teman. Satu adonan jadi 7 macam kue kering favorit. Nah, ini yang pertama ada palem cheese ya teman-teman. Palem cheese. Kemudian ada tamrin keju, ada nastar klepon. Ini tuh enak banget ya teman-teman. Kemudian ada kastengel. Nah, ini kastengelnya kejunya juga melimpah. Ada cooker legendaris, apalagi kalau bukan si nastar ya teman-teman. Terus ada strawberry cookies. Nah, ini tuh kesukaan anak aku banget ya. Imut, lucu, dan enak juga. Kemudian yang terakhir ada putri salju. Nah, ini cocok banget untuk kamu yang nggak mau ribet ya teman-teman. Jadi satu adonan bisa jadi 7 macam kue kering. Gimana cara aku buatnya? Yuk ikutin videonya sampai selesai. Pertama, siapkan baskom yang bersih, kemudian masukkan 750 campuran antara butter dan margarin ya teman-teman. Kemudian masukkan juga, ini aku pakai 150 gram gula halus. Nah, ini kita saring dulu supaya tidak ada butiran gula yang bergerindil ya teman-teman. Nah, setelah gulanya kita masukkan, lanjut ini kita mixer sampai tercampur merata ya. Dengan kecepatan tinggi ya teman-teman, cukup asal tercampur rata aja. Nah, setelah tercampur merata, kemudian masukkan 6 butir kuning telur. Kita mixer lagi sampai semuanya tercampur rata. Dan di bagian ini penting ya teman-teman, jangan terlalu overmix. Nanti kalau overmix, kue kering kita akan beleber ke mana-mana ya. Jadi mixernya kita pakai kecepatan tinggi dan hanya sampai tercampur merata saja ya. Nah, setelah semuanya tercampur merata seperti ini, kemudian masukkan 80 gram susu dan 60 gram maizena ya. Dan aku pakai sedikit pewangi supaya lebih harum ya teman-teman. Kemudian kita mixer lagi sampai semuanya tercampur ya. Di bagian ini boleh pakai spatula ya teman-teman. Aku pakai mixer supaya lebih cepat aja. Nah, ini lanjut. Kita aduk, kita pastikan semua bahan tercampur secara merata ya. Setelah semua bahan tercampur seperti ini bisa langsung kita masukin terigunya ya teman-teman. Masukkan terigu secara bertahap supaya tepungnya tidak berhamburan kemana-mana ya teman-teman. Ini aku menggunakan 1 kilo tepung terigu ya teman-teman. Kalau untuk tepungnya mereknya bebas sesuai selera teman-teman aja. Tapi untuk kue kering sebaiknya pakailah tepung protein rendah ataupun protein sedang ya teman-teman supaya lebih renyah. Nah, ini kita aduk-aduk sampai tercampur merata ya. Jika diaduk dengan spatula mulai susah, nah ini akan dilanjut diaduk pakai tangan ya teman-teman. Pastikan tangan kita bersih ya. Kelebihan kita mengaduk langsung dengan tangan, kita tuh tahu konsistensi yang pas adonan kue kering kita. Kemudian bagi adonan sekitar 300 sampai 350 ya teman-teman. Ini aku bagi adonan menjadi 7 bagian. Nah, ini sengaja aku taruh di jar tertutup seperti ini supaya adonannya tidak kering, dan jika tidak selesai dibuat 1 hari, ini bisa kita simpan di dalam kulkas ya teman-teman. Besok kita keluarkan lagi dan tunggu sampai suhu ruang baru bisa dibikin lagi ya. Nah, ini untuk adonan yang pertama, ini akan aku buat nastar. Ambil 1 sendok takar. Nah, ini untuk ukurannya, ini menggunakan sendok takar 5 mili atau jika ditimbang sekitar 6 sampai 7 gram ya. Kita pipihkan adonan, lanjut kita isi pakai selai nanas yang udah kita bulatkan sebelumnya. Kemudian kita bulatkan pelan-pelan sampai permukaannya halus mulus ya teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini udah mulus, cantik. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai ya.
Nah, ini kita letakkan di loyang seperti ini dengan cara dibanting sedikit supaya hasilnya lebih bagus. Lanjut, ini akan kita open di suhu 150 derajat, api atas bawah selama 40 menit atau sampai nastarnya benar-benar matang ya teman-teman. Nah, di sini juga penting, jika nastarnya kurang matang, nanti nastar kita cepat berjamur. Nah, setelah matang, ini kita keluarkan dari oven, kemudian tunggu sampai dia benar-benar dingin baru kita poles ya teman-teman. Kita poles tipis-tipis aja, kemudian jika dirasa polesannya kurang maksimal, bisa kita ulangi ya. Untuk polesannya sendiri, ini aku menggunakan 1 kuning telur, 1 sendok teh minyak, dan sejumput adonan kulit ya teman-teman. Cukup 1 oles aja, nastar kita itu udah glowing banget. Nah, ini setelah semuanya selesai, ini bisa lanjut kita panggang lagi ya. Panggang di suhu 120 pakai api atas aja selama kurang lebih 10-15 menit atau sesuai warna yang kita inginkan ya teman-teman. Jika warnanya ingin kecoklatan, tentu membutuhkan waktu yang lebih lama. Nah, ini dia 15 menit berlalu, nastarnya udah glowing banget ya. Kemudian sapu-sapu atasnya untuk membersihkan minyak-minyak yang keluar saat pemanggangan ya. Jadi nastar kita itu lebih glowing, halus dan mulus ya. Bisa dilihat nastar kita lebih glowing setelah kita sapu-sapu. Nah, ini dia hasilnya bun. Cantik banget ya, super glowing maksimal. Tunggu sampai benar-benar dingin baru nanti kita packing. Nah, ini untuk adonan yang kedua, aku mau buat nastar klepon ya teman-teman. Untuk nastar klepon ini aku tambahin sedikit pasta pandan atau juga bisa pakai pewarna ya teman-teman. Aduk-aduk sampai warnanya tercampur merata ya. Nah, setelah tercampur merata, ambil 1 sendok takar. Ini sendok yang sama untuk menakar nastar tadi ya. Nah, kita ambil 1 adonan seperti ini, kita pipihkan. Lanjut kita isi menggunakan selai nanas yang sebelumnya udah aku bulatin. Nah, kita bulatkan, kita rounding seperti ini sampai adonannya bulat sempurna ya. Setelah adonannya dirasa sudah bulat, nah kira-kira seperti ini. Lanjut, ini akan kita gulingkan. Ini aku gulingkan di atas kelapa kering. Untuk kelapa kering ini beli jadi ada ya bunda ya. Nah, kita guling-gulingkan sampai semua tertutupi dengan kelapa kering. Lakukan hal yang sama sampai semua adonannya selesai ya bun ya. Letakkan di atas loyang. Untuk loyangnya ini enggak aku kasih apa-apa ya bun ya. Ditaruh aja sampai semuanya selesai. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Ini baru nanti kita panggang ya. Panggang di suhu 150, api atas bawah selama 40 menit atau sampai kuahnya matang ya teman-teman. Untuk suhunya ini menyesuaikan oven masing-masing aja karena biasanya beda oven beda suhu ya. Dan ini 40 menit sudah berlalu, nastar kleponku sudah matang. Tunggu sampai benar-benar dingin baru nanti kita packing. Lanjut bagian yang ketiga, ini aku tambahkan sedikit baking powder, kemudian 30 gram keju parut ya teman-teman. Nah, ini akan aku buat adonan palem cheese ya. Kemudian campur kejunya secara merata seperti ini. Lanjut kita cetak. Nah, ini cetakannya aku pakai 1 sendok teh ya teman-teman. Ini sedikit lebih kecil dari ukuran nastar ataupun nastar klepon tadi. Nah, ini kita bulatkan seperti ini sampai permukaannya halus mulus ya. Kemudian gulingkan, ini aku pakai gula palem ya. Guling-gulingkan sampai seluruh permukaannya tertutupi oleh gula palem ya teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini. Lanjut pindahkan ke loyang. Nah, untuk loyangnya ini juga enggak aku kasih apa-apa. Lakukan hal yang sama sampai semua adonannya selesai ya. Nah, setelah selesai ini akan aku
open bareng adonan yang keempat ya, supaya lebih cepat. Nah, ini adonan yang keempat akan aku buat cookies strawberry ya teman-teman. Untuk adonannya ini enggak aku tambahin apa-apa, dan untuk cetakannya ini aku pakai cetakan 5 mili sama seperti ukuran nastar yang awal tadi ya. Ambil 1 sendok takar, kemudian kita bulatkan sampai permukaannya halus seperti ini. Lanjut kita pipihkan sedikit ya teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini. Jika adonan dirasa sudah kering atau kita pipihkan nampak pecah-pecah, bisa ditambahin sedikit margarin ataupun wisman ya teman-teman. Lakukan hal yang sama sampai semua adonannya selesai ya. Dan untuk loyangnya ini tidak aku kasih apa-apa ya teman-teman. Jika teman-teman takut nanti kukernya lengket, bisa diolesi sedikit margarin ataupun butter ya. Kemudian ini akan aku panggang berbarengan sama palm cheese yang tadi ya. Panggang di suhu 150, api atas bawah selama kurang lebih 50 menit atau 60 menit ya teman-teman. Karena biasanya kalau manggang 2 kali itu lebih lama. Nah, di setengah perjalanan memanggang ini jangan lupa dibalik, yang atas taruh bawah, yang bawah taruh atas ya, supaya tingkat kematangannya itu lebih merata. Untuk cookies stroberinya ini lebih matang duluan ya teman-teman. Kemudian 10 menit kemudian baru palm cheese-nya juga matang. Nah, ini dia. Lanjut, siapkan air panas, kemudian tim coklat stroberi di atasnya. Tunggu sampai benar-benar meleleh. Atau bisa juga ditim di api kompor ya teman-teman. Enaknya teman-teman gimana. Kemudian setelah meleleh ini kita celupkan cookies stroberinya. Lanjut kita goyang-goyangkan supaya coklatnya itu lebih merata seperti ini ya teman-teman. Lakukan hal yang sama sampai semua cookiesnya tercelup oleh coklat stroberi. Setelah semuanya tercelup oleh coklat stroberi, ini akan aku beri motif. Untuk motifnya ini selera aja ya teman-teman. Ini aku hanya buat motif seperti huruf S yang disambung-sambung. Untuk motifnya sendiri ini aku menggunakan coklat putih yang dilelehkan sama seperti coklat yang stroberi di awal tadi ya. Tunggu sampai coklatnya mengeras baru nanti kita packing ya teman-teman. Nah, lanjut ini bagian yang kelima. Ini aku mau buat tamrin keju ya teman-teman. Tambahkan sedikit baking soda, kemudian 30 gram keju parut. Nah, kejunya ini diparut lembut ya teman-teman, supaya hasil cookiesnya lebih renyah. Ini kita campur sampai tercampur secara merata ya. Setelah tercampur merata, ini aku mau sendokin. Ini pakai sendok takar ukuran 5 mili sama seperti ukuran awal ya teman-teman. Kemudian ambil satu bagian, ini kita bulatkan terus kita gulingkan ke keju yang udah diparut ya teman-teman. Kita guling-gulingkan, kita geser-geser seperti ini sampai semua permukaan tertutupi oleh keju ya. Nah, untuk bulatinnya ini aku menggunakan jari kelingking ya teman-teman. Lakukan hal yang sama sampai semua adonannya selesai ya. Nah, untuk loyangnya ini enggak aku olesin apa-apa ya teman-teman. Setelah semua adonannya selesai, ini lanjut akan kita panggang. Panggang di suhu 150, api atas bawah selama kurang lebih 40 menit ya teman-teman. Di 20 menit pertama atau setengah matang, keluarkan kuehnya dan kita isi tengahnya menggunakan selai stroberi ya teman-teman. Kemudian lanjut kita panggang lagi sampai kuehnya benar-benar matang dengan sempurna. Menurutku cara ini lebih cepat daripada kita memberikan selainya di awal waktu kue dipanggang ya teman-teman. Nah, ini dia tumbrin stroberiku udah jadi.
Tunggu sampai benar-benar dingin baru kita packing. Oke, lanjut di adonan berikutnya. Ini akan aku buat putri salju ya teman-teman. Untuk putri salju ini adonannya nggak aku tambahin apa-apa. Jadi ini akan langsung aku takar menggunakan sendok takar. Masih di ukuran sama yaitu 5 mili atau setara dengan 6-7 gram ya teman-teman. Kalau tidak punya sendok takar bisa ditimbang di 6-7 gram. Ini kita cetakin dulu seperti ini. Lanjut ambil satu bagian dan kita pelintir-pelintir di tangan. Nah seperti ini, lalu kita bentuk seperti bolan sabit seperti ini ya teman-teman. Nah ini putri saljunya tanpa cetakan. Ambil satu adonan lagi, kita pelintir-pelintir, kita bentuk seperti bulan sabit. Lakukan hal seperti ini sampai semua adonannya selesai ya teman-teman. Untuk loyangnya ini aku olesin margarin tipis-tipis aja supaya tidak lengket ya teman-teman. Nah setelah semuanya adonan jadi, ini bisa langsung kita panggang. Panggang di suhu 150, api atas bawah selama 30-40 menit ya teman-teman. Atau menyesuaikan suhu oven masing-masing. Jangan lupa juga selalu putar loyang di tengah perjalanan memanggang supaya matangnya lebih sempurna ya teman-teman. Nah ini 35 menit berlalu, putri saljuku udah matang ya teman-teman. Dalam kondisi masih panas-panas, langsung masukkan ke dalam gula ya teman-teman. Untuk gulanya sendiri ini aku pakai gula halus biasa dan gula halus dingin ya teman-teman. Jadi dia itu benar-benar lengket dengan sempurna. Nah gula dinginnya sendiri itu bisa memberikan sensasi waktu putri saljunya digigit itu ada sensasi dinginnya. Kemudian ambil putri salju menggunakan garpu seperti ini dan pindahkan di atas loyang ya teman-teman. Lanjut kita taburi gula lagi dengan cara diayak seperti ini. Dan ini dia putri saljuku udah jadi. Lanjut di adonan yang terakhir. Ini adonan terakhir aku mau buat kastengel ya teman-teman. Untuk kastengel ini aku tambahkan 50 gram keju. Ini kejunya diparut halus ya teman-teman supaya tingkat kematangannya itu lebih merata. Jika kejunya diparut terlalu besar nanti bisa jadi kastengel kita tidak renyah ya, karena ada bagian keju yang belum matang dengan sempurna. Kemudian gilas adonan ini aku menggunakan plastik 2 kiloan 2 lembar. Kemudian kita gilas di atasnya seperti ini ya teman-teman. Gilas-gilas sesuai ketebalan yang kita inginkan, tapi sebaiknya gilas di 0,5 sampai 0,7 cm ya teman-teman. Nah kemudian untuk pinggir-pinggirnya ini aku mau rapikan. Potong bagian sisi kanan, kiri, atas, dan bawah ya supaya lebih rapi. Nah setelah semuanya terpotong, nah ini akan langsung aku olesi dengan kuning telur ya teman-teman. Olesi dengan merata sampai semua bagiannya tertutupi oleh kuning telur ya. Setelah semua bagiannya tertutupi kuning telur, lanjut akan kita potong-potong ya. Untuk ukuran ini menyesuaikan aja, mau ukuran berapa senti itu terserah teman-teman ya. Tapi ini aku mau buat sekitar 5-7 cm ya. Kita potong-potong bagian ini aku menggunakan pisau supaya lebih mudah ya. Nah setelah kita potong-potong seperti ini, lanjut kita paruti keju. Ini aku parut tipis-tipis aja. Nah setelah semuanya tertutupi seperti ini, lanjut kita rapikan bagian-bagian pinggirnya. Dan kita ambil setiap bagian seperti ini ya. Pindahkan langsung di atas loyang. Lakukan hal yang sama sampai semuanya
Selesai ya. Untuk loyangnya ini aku olesi margarin tipis-tipis supaya lebih mudah nanti saat memindahkannya ya. Lakukan hal yang sama sampai semua adonannya selesai. Nah, setelah selesai ini lanjut bisa kita panggang ya teman-teman. Untuk pemanggangannya ini masih sama di suhu 150 api atas bawah selama kurang lebih 40 sampai 50 menit atau menyesuaikan suhu oven masing-masing ya teman-teman. Karena biasanya beda oven beda suhu. Setelah 40 menit berlalu, nah ini kastangelku udah matang. Bentuknya cantik dan ini sangat menggoda ya teman-teman. Kejunya full dan rasanya ini gurih banget ya. Biarkan sampai benar-benar dingin baru nanti kita packing. Nah, ini dia ketujuh kue keringku siap disajikan. Terima kasih yang udah menonton. Semoga resep ini bermanfaat. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.